6 fakta ruang bawah tanah Lawang Sewu, salah satu tempat terangker di dunia. Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota Semarang. Gedung ini dulunya merupakan kantor perusahaan kereta api Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1904. Masyarakat menyebut tempat ini dengan nama Lawang Sewu atau Pintu Seribu karena memiliki pintu yang sangat banyak, walaupun jumlahnya tidak mencapai 1000. Pada masa pertempuran 5 hari di kota Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945, Gedung Lawang Sewu menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda angkatan muda kereta api Amka melawan Kampetai dan Kido Buta dari Jepang. Oleh karena itulah tempat ini oleh pemerintah kota Semarang menjadi salah satu bangunan yang dilindungi. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Namun walaupun terlihat megah, gedung ini menyimpan kisah seramnya sendiri, terutama pada bagian ruang bawah tanahnya. Ruang bawah tanah itulah yang membuat Lawang Sewu menjadi salah satu tempat terangker di dunia. Sejarah lorong bawah tanah Lawang Sewu. Lorong atau ruang bawah tanah Lawang Sewu dibuat bersama dengan dibangunnya gedung itu pada tahun 1904 sampai 1907. Ruangan itu memiliki tinggi hingga 2,5 meter dan lebar sekitar 2 meter. Arsitek pembangunannya didatangkan berasal dari Amsterdam, Belanda. Untuk panjangnya saya tidak bisa ngomong karena yang bisa dijangkau hanya ini, ujar Sabto Haryo, manajer Museum PT Kereta Api Indonesia KAI Semarang. Sabto Haryo dikutip dari liputan6.com. Popularitas Lawang Sewu sebagai tempat terangker berdongkrak ketika sebuah stasiun televisi nasional mengadakan acara uji nyali di sana. Saat itu kamera menangkap ada sosok misterius selain manusia yang tertangkap di lorong bawah tanah. Selain peristiwa itu, Lawang Sewu ditetapkan sebagai salah satu dari destinasi paling angker di dunia versi Google Earth. Bahkan tempat itu menjadi tempat terangker kedua di Asia. Dilansir dari vimela.com, pernah pada suatu hari diadakan uji nyali di ruang bawah tanah Lawang Sewu. Uji nyali itu diadakan salah satu stasiun televisi nasional. Dalam episode tentang Lawang Sewu itu ditayangkan seorang peserta uji nyali yang mengenakan peci dan membawa tasbih berdiam diri di ruang bawah tanah itu. Namun setelah 1 jam beruji nyali, pria itu mengalami kejadian menyeramkan. Dalam tayangan itu tampak sosok kuntilanak berdiam diri pada salah satu pintu di sana. Karena itulah peserta kemudian melambaikan tangan ke kamera tanda ia tak ingin melanjutkan uji nyali itu. Penjara bawah tanah. Dikutip dari liputan
Dikutip dari liputan6.com, ruang bawah ini pernah dijadikan tempat eksekusi massal dari para tahanan ketika Jepang kalah pada Perang Dunia II. Saat dibangun oleh Belanda, ruang bawah tanah itu sebenarnya difungsikan sebagai tempat saluran air. Saat pendudukan Jepang, ruang itu dialihfungsikan sebagai penjara bawah tanah. Selama mendekam di tempat tersebut, para tahanan dilaporkan dipaksa untuk berjongkok karena tempat tahanan mereka yang sempit. Tak hanya itu, dalam mendekam di penjara itu, mereka harus berdesak-desakan karena biasanya tempat berjongkok yang berbentuk persegi berukuran sekitar 1 meter itu bisa diisi 3-4 orang. Ditutup sejak tahun 2014. Ruang bawah tanah Lawang Sewu ditutup sejak tahun 2014. Alasan tutupnya ruang tersebut adalah untuk perawatan. Walaupun ditutup, pengunjung tetap bisa melihat kondisi ruang bawah itu melalui salah satu lubang yang ada di lantai 1. Walaupun ditutup untuk perawatan, namun sampai saat ini ruangan itu belum dibuka kembali untuk wisatawan. Meragukan. Sabto Haryo mengatakan pihaknya belum menemukan bukti kalau dulunya lorong bawah tanah itu difungsikan sebagai saluran air. Begitu pula dengan informasi yang katanya tempat itu menjadi penjara bawah tanah. Cahyono Raharjo, seorang arsitek dari Unika Sugija Pranoto, mengatakan lorong bawah tanah itu bukanlah saluran air, melainkan lebih merupakan gudang penyimpanan barang. Ia masih mendingan kalau disebut drainase raksasa. Pernah juga dikabarkan sebagai penjara bawah tanah, tapi semuanya kok kayaknya meragukan, ujar Sabto Haryo, dikutip dari liputan6.com. Itulah tadi ulasan singkat kami 6 fakta ruang bawah tanah Lawang Sewu, salah satu tempat terangker di dunia. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.